Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 36 dengan nama kelompok AstraZeneca akan presentasikan mengenai web DNA pattern matching, yaitu web untuk mengecek apakah seseorang memiliki penyakit genetik. Nah, untuk kelompoknya ada saya Fitrah Nambeni Nugroho, NIM 1352630. Saya Maisa Lisardi dengan NIM 1352616. Saya Brian Amir Husna dengan NIM 135202146. Oke, untuk pertamanya kita mulai dari algoritma DNA pattern matching. Di kelompok kami memakai algoritma KMP atau Blood-Morris spread dalam pencocokan patternnya. Dan fungsi KMP ini awalnya memanggil fungsi compute field, mungkin bisa di bawah. Nah itu. Nah dari fungsi compute field ini kita akan mencari membuat array dengan panjangnya sesuai dengan panjang string pattern. Nah di setiap indeks array-nya ini kita akan mengecek dari suffix 0 hingga n, dari suffix 1 hingga n, dicek dengan prefix 0 hingga n apakah sama atau tidak. Jika sama, nilai dari indeks array tersebut diisi dengan indeks terakhir dari prefixnya. Kemudian jika sudah diiterasi dari 0 hingga pattern length, akan mengembalikan array dengan nilai yang tadi disebutkan. Dan setelah itu akan menjalankan algoritma pattern matching-nya. Mungkin bisa kasih sedikit. Itu dari awal pattern matching-nya mirip dengan brute force, yaitu dicek satu persatu. Namun ketika ada ketidakcocokan, indeks ini tidak akan mengecek langsung di sebelahnya, tetapi akan mengambil nilai dari array compute field yang di sini namanya array index tab untuk mengecek dari mana indeks ke berapa array tersebut akan melakukan pengecekan kembali. Nah, karena kita menggunakan mengerjakan bonus, yaitu menghitung seberapa kemiripan antara DNA yang dicek dengan DNA penyakitnya. Sebelum melakukan pengecekan kembali, misalnya ada kesalahan, kami memanggil fungsi check Hamming. Nah, check Hamming ini akan mengecek kemiripan dengan algoritma Hamming distance, yaitu diceknya satu persatu dari indeksnya, indeks terakhir dilakukan adanya kesalahan, misalnya di indeks 5 terdapat kesalahan, maka dimulai ceknya dari indeks ke-6 hingga panjang substring dari DNA-nya. Kemudian dicek dengan check Hamming akan mengembalikan nilai kemiripannya, yaitu seberapa banyak karakter yang mirip antara substring DNA dengan DNA penyakitnya, dan akan mencari nilai maksimum antara kemiripan sebelumnya dengan kemiripan setelah dicek dengan check Hamming. Dan untuk selanjutnya ada fungsi Furiermore. Ini merupakan salah satu algoritma DNA pattern matching juga. Bedanya ini DNA-nya, pengecekannya dimulai dari belakang ke depan, berbeda dengan KMP yang dicek dari awal ke belakang. Sama seperti dan fungsi KMP juga, fungsi Furiermore memanggil fungsi class, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai array berisi 57. Array-nya ini berisi alfabet A, B, C, D, E, F, G hingga Z, termasuk huruf besar dan huruf kecil, yang isinya yaitu nilai tempat kemunculan huruf tersebut. Jadi misalnya huruf A muncul di indeks ke-5, maka di indeks karakter tersebut, huruf indeks A
itu diisi oleh nilai ini. Selanjutnya bisa lanjut ke searching ya, pattern matching di bagian searching akan diteruskan oleh Brian. Baik, di sini kami menerapkan regular expression untuk mengecek input apakah sesuai atau tidak. Jadi di sini ada validate sequence untuk mengecek apakah hanya terdiri dari AGCD tanpa huruf lain. Kemudian ada juga check search. Ini untuk mengekstrak pattern dari query yang dilakukan saat mencari tes. Untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai backend. Jadi di backend kami menggunakan environment Node.js dengan framework Express. Di sini kami menggunakan database MariaDB atau bisa juga dengan MySQL. Terdapat beberapa endpoint yang ada di sini. Yang pertama ada addSys. Ini merupakan endpoint post. Di sini kita mengirim sequence DNA dan nama penyakit yang ingin dimasukkan ke database. Untuk selanjutnya ada delay disease. Ini kebalikan dari addSys, yaitu ini menghapus disease yang ada di database. Turun ada test disease. Ini merupakan post. Di sini kita menginputkan nama pasien, nama penyakit, dan juga DNA sequence pasien. Di addSys dan test disease ini keduanya akan disanitasi dengan menggunakan regular expression tadi untuk memastikan hanya yang terdiri dari AGCT. Selanjutnya ada search disease. Ini merupakan endpoint get. Jadi di sini kita memasukkan parameter URL query. Nah, dari situ akan diparse menggunakan check search tadi. Kemudian dicari di database apakah ada yang sesuai atau tidak. Ini ada search test. Oh, maaf, tadi search disease. Yang tadi itu mencari nama disease. Kalau yang bawah ini search test untuk mencari hasil tes menggunakan query dari search parameternya dan akan mencari di database apakah ada yang sesuai atau tidak dengan menggunakan format tertentu. Baik, sekian dari penjelasan back-end. Selanjutnya akan pengetesan front-end. Berikut merupakan tampilan dari front-end yang kami buat. Kami menggunakan framework React untuk membangun front-end. Pertama, kita coba add disease dulu coba. Nah, berikut merupakan tampilan dari fitur menambahkan penyakit. Kita bisa masukkan nama di sini. Jika nama kosong, maka akan muncul pesan kesalahan. Karena nama tidak boleh kosong. Kita coba dengan IVV. Sebelumnya di database ada IV. Tidak ada IVV. Kita coba masukkan sequence DNA-nya. Misal kita masukkan sequence DNA dari test.txt. Override ini untuk fungsi jika nama penyakit terdapat pada database, maka akan otomatis mengganti sequence DNA di database tersebut. Kita tidak sedang aja. Jika berhasil, maka akan muncul pesan bahwa penyakit berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba ke tes DNA. Kita coba isi namanya dengan anonim 8 mungkin. Coba berikut penyakitnya dengan HIV. Kita coba input dengan sequence DNA yang kosong. Berikut tes 2 di sini kosong. Kita coba dengan input tes 2. Maka akan muncul pesan kesalahan sebagai berikut, bahwa rantai DNA tidak boleh kosong. Kita coba jika rantai DNA-nya bukan merupakan huruf dari ACTG yang telah dijelaskan tadi. Berikut tes 3.
Nah, maka akan muncul juga pesan kesalahan sebagai berikut. Bahwa rantai DNA harus merupakan A, G, C, atau T dengan huruf besar. Coba kita input berhasil, itu input ke test.txt. Nah, maka akan ditampilkan hasil dari tes tersebut berupa tanggal, nama, penyakit, apakah mirip atau tidak, beserta tingkat kemiripan dari DNA tersebut. Berikut kita coba ke tabel search. Jika input query kosong, maka search akan menampilkan semua daftar tes yang ada. Berikut terdapat 3 data tes. Kita coba tes cari untuk yang berdasarkan tanggal. Maka akan ditampilkan semua tanggal, karena tanggal di sini sama semua, yaitu tanggal 29 bulan 4 2022. Kita coba cari berdasarkan penyakit. Maka yang ditampilkan hanya penyakit dengan nama HIV saja. Kita coba tampilkan kombinasi keduanya. Maka akan ditampilkan kedua data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.